Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan, yaitu kumpulan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang sekarang menginjak kepada hadis yang ke-19 bab tobat, yaitu hadis yang nomor 7. Hadisnya panjang, setengah halaman. Maka dari itu saya di sini hanya akan membacakan artinya saja. Dan yang mengenai bab taubatnya yaitu di akhir hadis, yang artinya dari Zair bin Hubaisi radhiyallahu an, ia bercerita, aku mendatangi Sofyan bin Asal radhiyallahu an untuk menanyakan perihal mengusap khauf atau sepatu. Dan tatkala melihatku, dia bertanya, untuk apa kamu kemari wahai Zair? Aku menjawab, untuk menuntut ilmu. Maka dia berkata, sesungguhnya malaikat-malaikat meletakkan sayapnya mereka bagi penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang dicarinya. Aku lantas bertanya, sesungguhnya masih terdapat kejanggalan dalam hatiku perihal mengusap khauf, setelah buang air besar maupun buang air kecil, karena engkau salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk bertanya kepadamu, pernahkah engkau mendengar beliau menyebutkan sesuatu mengenainya? Lalu dia menjawab, ya, beliau telah memerintahkan kepada kami ketika perjalanan dalam keadaan musafir, agar tidak melepaskan khauf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah, kondisi junub. Tapi jika hanya buang air besar maupun buang air kecil atau tidur, maka khauf itu tidak perlu dilepas. Aku bertanya lagi, pernahkah engkau mendengar beliau menyebutkan sesuatu mengenai kecintaan? Kemudian Sofyan bin Asal pun menjawabnya, ya, kami pernah bersama Rasulullah di dalam sesuatu perjalanan. Ketika kami sedang bersama beliau, tiba-tiba seorang badui berseru kepada beliau dengan cara yang amat lantang lagi keras, hai Muhammad. Maka Rasulullah menjawab dengan suara sekeras suaranya, silahkan. Lalu aku katakan kepada orang badui itu, celakalah kamu, rendahkanlah suaramu, karena kamu sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu dilarang melakukan demikian. Orang badui itu lantas berkata, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Lebih lanjut, orang badui itu bertanya, bagaimana dengan seorang yang mencintai sesuatu kaum, namun dia belum pernah dapat beramal sesempurna amalan mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Setelah itu beliau terus menceritakan berbagai hal kepada kami, hingga beliau menyebutkan
salah satu pintu yang berada di sebelah barat. Lalu dijelaskan kepada kami bahwa jarak lebar pintu itu dapat ditempuh atau seorang pengendara bisa menempuh jarak lebar pintu tersebut selama 40 atau 70 tahun. Sofyan, salah seorang perawi hadis ini, mengatakan pintu itu berada di arah Sam. Allah tatkala menciptakannya bersamaan dengan hari Dia menciptakan langit dan bumi dalam kondisi terbuka untuk menerima taubat, dan taubat tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah pintu itu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan perawi-perawi lain. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Kandungan hadis tersebut yaitu yang pertama, anjuran untuk menuntut ilmu. Yang kedua, perintah kepada mu'alaf agar bertanya kepada orang-orang yang berilmu ataupun ulama terkait masalah agama yang belum dipahami, sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Menuntut ilmu harus menanyakan kepada seseorang yang berilmu dalil dari jawaban pertanyaan, baik berupa nas, Quran atau as-sunnah. Istidlal atau sisi argumentasi dari suatu nas, atau ijtihad atau pendapat pribadinya. Orang yang berilmu pun tidak boleh merasa keberatan terhadap pertanyaan tersebut, sebab pertanyaan dalil dalam fatwa merupakan tanda kejujuran dan tanda keikhlasan. Selain itu, hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang artinya, katakanlah atau tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu diperbolehkan mengusah khauf. Masa berlakunya adalah 3 hari 3 malam bagi musafir, sedangkan sehari semalam bagi orang yang mukim atau tidak sedang dalam perjalanan. Pada dasarnya kaos kaki dan sepatu hukumnya sama. Mengusap khauf sudah mewakili pembasuhan kedua kaki dalam wudhu yang disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil, tidur, sedang yang berhadas besar, junub, haid atau nifas harus dibuka, kakinya harus dicuci secara langsung. Dianjurkan menjaga adab pada waktu bersama para ulama ataupun guru atau orang yang berilmu, dan merendahkan suara ketika berada di dalam majelis atau tempat mereka mengajarkan ilmu agama. Berteman dengan orang-orang baik dan mencintai mereka, sebab seseorang akan bersama orang-orang yang dicintainya kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kedelapan, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Dia menerima taubat hambanya. Kemudian perintah untuk segera bertaubat, berintrospeksi dan kembali kepada Allah sebelum tiba hari ketika penyesalan tidak berarti lagi. Dari hadis tersebut yang menunjukkan bab taubat yaitu qala Sufyanu ahadur wahi kila salam khalaqahum wa ta'ala yauma khalaqas samawati wal ar maftuhan litaubati la yukhlaqu hatta yablughas samsu minhu. Yang artinya dari Sofyan, salah seorang perawi hadis ini, mengatakan pintu itu berada di arah Sam. Allah
tatkala menciptakannya bersamaan dengan hari Dia menciptakan langit dan bumi dalam kondisi terbuka untuk menerima taubat, dan taubat tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah pintu itu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.